Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan subuh ini kita akan kembali membacakan hadis dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Kita masih melihat tentang Khatam An-Nubuwah, tanda kenabian atau cap kenabian yang ada pada pundak atau di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah ia berkata, Salman Al-Farisi, dia ini berasal dari daerah Faris di Iran sana. Ia adalah seorang sahabat yang agung. Sebagian pendeta Nasrani mengabarkan kepadanya akan datangnya seorang nabi di Hijaz. Mereka menggambarkan kepada tanda-tanda nabi tersebut, di antaranya mau menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah, juga adanya cap kenabian. Maka Salman berkehendak menelitinya, akhirnya dilakukannya, dan Salman pun kemudian masuk Islam karena mengetahui tanda pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini sebutkan Salman Al-Farisi pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Madinah. Lantas ketika itu dengan membawa nampan berisi kurma masak, ia meletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini sedekah untukmu dan untuk para sahabatmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalikanlah, kami tidak memakan makanan dari sedekah." Artinya Rasulullah SAW tidak boleh menerima sedekah. Salman pun mengangkatnya kembali. Besoknya ia membawa nampan berisi kurma yang sama. Ia meletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Beliau pun bertanya, "Wahai Salman, apa pula ini?" Salman menjawab, "Ini hadiah untukmu." Jadi bukan sedekah, namun hadiah untuk Nabi SAW. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat beliau, "Bentangkan alas untuk kurma ini." Kemudian Salman berhasil melihat Khatam An-Nubuwah di punggung Rasulullah SAW, sehingga ia pun beriman. Sebelumnya ia adalah budak seorang Yahudi. Rasulullah membelinya dengan sekian dirham, dengan syarat Salman harus menanam pokok kurma. Salman pun bekerja mempersiapkan kebun tersebut. Rasulullah SAW sendiri yang kemudian menancapkan bibit kurma, pokok kurma tadi seluruhnya, kecuali satu batang yang ditancapkan oleh Umar. Seluruh pokok kurma itu berbuah pada tahun itu, kecuali satu pokok saja yang tidak berbuah. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa yang satu ini tidak berbuah?" Umar menjawab, Umar menjawab, "Itu aku yang menanamnya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mencabutnya dan menanamnya kembali sehingga pokok itu bisa berbuah pada tahun itu juga. Kemudian ada lagi hadis dari Abu An-Nadrah Al-Auqiyah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khotam Rasulullah SAW, yakni Khatamun Nubuwah." Ia berkata, ada di punggungnya ada anggota tubuh yang menonjol. Terus dari Abdullah bin Sarjis ia berkata, "Aku pernah menemui Rasulullah SAW saat beliau sedang bersama para sahabat. Aku berputar seperti ini menunjukkan caranya di belakang beliau. Maka beliau pun mengerti apa yang aku inginkan. Beliau menurunkan penutup punggungnya sehingga aku dapat melihat letak dari cap kenabian itu seperti segenggam. Daging dikelilingi oleh macam tai lalat menyerupai bisul kecil. Aku pun berbalik dan kemudian kembali menghadap beliau sambil mengucapkan, "Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Demikian juga dengan engkau." Orang-orang yang ada di situ bertanya, "Rasulullah memohonkan ampunan untukmu?" Dia menjawab, "Ya."
dan semoga juga untuk kalian semuanya. Kemudian dia membacakan ayat berikut, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Surat Muhammad ayat 19. Nah, 3 hadis ini menunjukkan ada tanda kenabian di punggung. Pun di punggung. Di antara 2 pundak kemarin. Itu tandanya dilihat oleh Salman Al-Farisi sampai dia itu beriman. Abu Sa'id Al-Khudri lihat ada tonjolan. Di riwayat Abdullah bin Sarjis disebutkan itu seperti segenggam daging gini, dikelilingi oleh tai lalat menyerupai bisul kecil. Ya, jadi seperti segenggam daging, ada tonjolan, itu seperti bisul kecil. Lalu disebutkan di sini Salman masuk Islam dikarenakan dulu dia pernah dapat dari berita-berita ahli kitab kalau nanti datang nabi yang punya ciri-ciri seperti ini, ada tanda-tanda kenabian seperti itu. Maka Salman itu Salman itu dapat berita tadi dan dia mengimani ketika Nabi SAW ditemukan ada tanda tadi. Terus dari hadis ini juga kita dapat ambil kesimpulan Nabi tidak menerima sedekah, tidak bisa memanfaatkan sedekah, namun Nabi SAW boleh memanfaatkan hadiah. Juga di sini berkahnya Kanjeng Nabi tanam kurma, ketika itu tumbuh cuma 1 tahun saja, itu di tahun itu tumbuh juga. Namun kalau Umar nanam nggak tumbuh-tumbuh. Lalu Nabi SAW copot lagi, kemudian nanam lagi, akhirnya tumbuh. Kemudian di sini juga jadi dalil dari hadis Abdullah bin Sarjis, kita saling mendoakan untuk diampuni dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas subuh hari ini, mungkin manfaat, dan inilah tanda-tanda cap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lanjutkan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.